Yang dimaksud rezeki itu apa? Yang rezeki itu tidak mesti harus duit kok. Termasuk yang sudah lama kawin belum punya anak, dikabul dapat anak, rezeki bukan? Yang selama ini rumahnya ngontrak saja akhirnya bisa bikin rumah, rezeki bukan? Yang tadinya nganggur dapat kerjaan, rezeki bukan? Rezeki. Tetapi di antara rezeki yang banyak ada rezeki yang paling penting yang kadang-kadang orang tidak disadari. Uang, hidayah, termasuk kita pangkat, jabatan dan sebagainya. Ada rezeki yang sangat penting yang tidak pernah terpikirkan, yaitu diberi rezeki kecerdasan. Dalam Al-Quran kita berdoa, Rabbi zidni warzuqni. Kenapa faham dengan disebutnya warzuqni, tidak a'tini, kasih saya, tidak, rezekilah. Karena faham itu rezeki. Rezeki mana lagi? Bahkan justru dengan kepahaman, wawasan kita semakin luas, rezekinya semakin banyak. Uang yang simpang sudut di depan mata kita yang dulunya tidak bisa ditangkapnya, dengan kecerdasan kita tangkap semuanya. Sampah juga jadi duit kok. Betul nggak? Itu. Nah, dalam rangka ini Nabi Muhammad termasuk orang yang paling banyak diberi rizki pemahaman. Dalam bahasa kitanya apa sih? Rabbi zidni ilman, itu mau minta tambah pinter. Semakin banyak ilmu maka disebut orang pinter. Tetapi warzuqni fahman, minta ditambah kecerdasan, karena faham itu berbeda dengan ilmu. Orang itu pinter karena banyak baca buku. Kalau orang cerdas, orang yang bisa menyelesaikan persoalan spontan, itu cerdas. Nah, kita kembali lagi bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling cerdas, nggak mungkin bodoh ya, paling cerdas, nggak mungkin. Nah, artinya begini, warzuqni fahman, berilah aku rizki dengan meningkatkan kecerdasanku. Cerdas itu perlu, dan itu sebagai sumber kekayaan kita adalah pemahaman. Sejak awal mula Nabi Adam diangkat oleh Allah sebagai khalifah itu dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dikasih pemahaman-pemahaman, sehingga ketika iblis itu diusir dari sorga karena dia menolak bersujud, jangan beranggapan lalu iblis menggoda Adam kecil, bahwa iblis itu tidak lebih pintar dari Adam kok. Malaikat juga tidak. Ketika Allah mempersandingkan Adam dengan malaikat, kan ditanya, wa 'allama Adamal asma kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa nih malaikat? Luka. Iya naon? Terang. Iya tengartos. Dasar bodoh loh. Alam aku lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari tadi juga sudah bilang kamu itu bodoh. Sosok lawan. Iya kan? Nah, karena Adam membuktikan potensi yang luar biasa, maka itulah malaikat lalu fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, walhasil ceritanya ini Allah tuh men-setting ya skenario besar itu sengaja sebetulnya. Bukan berarti Allah tidak punya rencana untuk mengeluarkan Adam dari surga, ada, tapi kan ada skenario-nya. Masih ada reasoning, masih ada kausalita. Kenapa diusir? Karena dia tergoda. Makan apa itu? Bahole.
Yuk maka perhatikan bagaimana cara iblis menggoda Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi ala mulkin la yubla. Jadi hal adulluka, mau gak saya kasih tahu? Nah, di sini yang menjadi inti bahwa kekuatan manusia itu adalah kepengen tahu. Al-fudul, bahasa Arabnya al-fudul, bahasa sininya kepengen tahu, bahasa Inggrisnya namanya curiosity. Curiosity ini adalah kepengen tahu, hayang nyaho. Ya benar, hayang nyaho. Nah, itulah kekuatan ini yang ada pada diri manusia. Makanya coba perhatikan, itu Arnold Allan Penzias yang mendapat hadiah Nobel karena dia menemukan gelombang latar belakang radiasi mikrokosmis. Dapat hadiah tahun 93-an lah, di usia 86. Di tengah dia menyampaikan pidatonya setelah menerima hadiah Nobel, sebetulnya yang membuat saya menjadi hebat ini karena saya selalu ingin tahu. Albert Einstein juga mengatakan, saya tidak punya keahlian apapun, saya tidak punya disiplin apapun, cuman saya ini orangnya nggak pernah puas, selalu ingin tahu. Kalau begitu yang menjadi inti orang itu menjadi hebat, kalau kita kembangkan rasa ingin tahu ya. To explore, membongkar semua. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang dilihat tumbuh kepengen tahu. Nah, ini di sini kita sebelum kita mengukur orang yang jenius, orang yang cerdas, pintar, ada apalagi sekarang sudah ada IQ, ada EQ, ada SQ. Cara mengukur kecerdasan seseorang dari berbagai metode-metode pengetahuan di bidang pedagogik, di bidang psikologi. Yang paling berlaku itu metodenya Raymond Bene untuk mengukur intelligent question, yaitu dengan umur tahun per umur akal dikalikan 100. Itu metodenya. Jadi gini, pengen ngukur kejeniusan anak-anak kita, kecerdasannya. Coba sekarang Raymond Bene sudah membuat jadwal pertanyaan, rata-rata umur 3 tahun tahunya apa, 4 tahun, 5 tahun, ada daftar pertanyaan untuk tahun. Nah, kalau anak itu umur 6 tahun dikasih pertanyaan umur 6 tahun terjawab semua, berarti 100 per 100 kali 100 berarti pas. Nah, kalau anak itu umur 6 tahun dikasih pertanyaan umur 6 tahun nggak bisa jawab, umur 5 tahun bisanya, berarti 5 per 6 kali 100. Nah, kalau anak itu bisa menjawab anak umur 7 tahun, dianya umurnya 6 tahun, berarti 7 per 6 kali 100, sudah cerdas. Nah, kalau dia bisa menjawab umur 10 tahun, umurnya baru 6 tahun, berarti 10 per 6 kali jenius. Sebetulnya ibu sekalian, ini mudah-mudahan malam ini teori ini bisa dikembangkan, bahwa sebetulnya kita tidak bisa mengatakan ada orang goblok, ada orang pintar, semuanya jenius sebetulnya. Kenapa? Karena sejak umur kita 3 tahun muncul kepengen tahu. Hanya saja itu tidak dikembangkan, orang tuanya yang tidak paham psikologi. Ya, saya biarkan anak saya buka-buka TV karena pengen tahu. Jangan dipukul, mematikan semangat kepengen tahu. Ya, beli Segway yang buat
jalan-jalan tuh beli Segway ya Awab tuh dibongkar semuanya, sebiarin aja. Dia pengen tahu dia kok bisa muter gimana, pengen tahu kan. Buka ya berantakan, dipasang lagi bisa dia. Oh ya udah, semua dibuka, semua dibuka, pengen tahu. Kita umur 3 tahun keluar rumah pengen tahu kan, seberang gang sana ada apa kan, ketemu. Ingat gak dulu di belakang rumah ada apa semuanya. Nah itu rasa kepengen tahu dimatikan sejak kecil, merusak saja kamu nih. Ya saya juga dulu kepengen tahu orang, pengen tahu ibu saya melahirkan. Wis gak boleh, pengen tahu nggak bisa. Ya itu maklum lah ya. Iya, rasa kepengen itu luar biasa ya. Perlu oleh karena itu makanya ke depan supaya anak kita ini tetap dalam kecerdasannya, supaya anak menjadi anak yang jenius, tolong jangan dimatikan kepengen tahunya itu, biarkan saja. Rusak beli lagi dah, nggak masalah. Percaya nggak? Jangan apalagi dipukul. Kadang-kadang orang tua itu mematahkan semangat. Udah diam, gue tabok lo, banyak ngomong, nggak perlu, udah diam. Anak tidak boleh bertanya. Nah ini hal yang semacam inilah yang menyebabkan bahwa semua nabi-nabi itu adalah orang-orang yang kepengen tahu semuanya. Nabi Ibrahim, idz qala Ibrahimu arini kaifa tuhyil mauta, pengen tahu. Ya Allah, bagaimana caranya, kaifa, bagaimana menghidupkan. Dibuktikan, ambil burung, potong-potong ya, taruh di atas bukit, nanti aku panggil dia datang hidup. Oh begitu. Nabi Musa juga sama. Rabbi arini andur ilaika. Gusti nongol, pengen tahu gimana. Iya. Lantarani, tidak bakal bisa. Fandur ilal jabali in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihat aja gunung. Kalau dia tidak bergerak, kamu bisa melihat. Falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Tuhan bertajalli pada gunung, gunung meledak, Musa tersungkur, wa qala tubtu wa ana awalul muslimin. Nah, ini Nabi Musa, dia adalah orang yang merasa paling pintar sejagat raya. Dia orang yang sudah bisa diajak bicara dengan Tuhan. Wa kallamallahu Musa takliman, dan dia diberikan banyak kesaktian sehingga ketika ditanya, wahai Musa, siapakah orang yang paling pintar di alam dunia? Nya aing. Aing. Akhirnya Allah ngasih tidak Musa, ada orang yang lebih pintar dari kamu. Sekedar ada informasi ada orang yang lebih pintar. Kepengen tahu siapa namanya? Namanya Khidir. Di mana orangnya? Cari sendiri. Ya, idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagha majma'al bahraini au amshi huquba. Pembantunya kita cari di mana Khidir adanya. Saya pengen tahu dia punya ilmu apa. Bayangkan. Pada dia juga jauh-jauh ke Cadang Pinggan kan tiap malam karena pengen tahu. Iya, orang yang pengen tahu itu sukses itu. Jangan dipungkas ya. Akhirnya Nabi Musa mencari hatta ablugha majma'al bahrain, itu artinya sampai tekang pojok yang langit. Kalau sekarang mah ya, sampai dimanapun. Au amdi huquba, saya akan terus mencari sekalipun berapa ribu tahun pun lamanya. Dicari ketemu sama Nabi Khidir. Ini orang-orang yang jenius itu berhasil kenapa? Karena dia selalu ingin tahu. Tolong dikembangkan. Mudah-mudahan orang Cilemaya besok pada pinter semua nih. Iya, itu aja modalnya. Silakan nanti dibicarakan. Kalau perlu di Universitas Karawang dibicarakan, dipanggil saya nanti kan, kita disertasi tentang
tentang curiosity. Ya, kecerdasan itu. Ya, nanti saya uraikan sana. Ini tadi sederhana aja dulu. Begitu ketemu, ada apa kamu? Kata Khidir, saya Musa. Ya, mau apa? Ya, alimni mimma ulim tarusda. Tolong ajari saya apa yang kamu dapatkan dari Tuhan itu. Kata Nabi Khidirnya, mual bisa, mual sabar siapa? Lantas tati amaya sabra, nggak bakal kuat. Enggak, sabar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Bisa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Atas dasar apa kamu bilang sanggup, kamu belum pernah berpengalaman? Siap. Syaratnya semuanya siap. Apa syaratnya? Jangan pernah bertanya. Gampang itu mah. Enggak. Tidak bertanya gampang tangel. Gampang tak sulit? Sulit. Dikiranya gampang bertanya. Mana tahan. Nah, itulah orang yang punya curiosity itu nggak bakal tahan untuk diam. Itu persoalan. Ini cirinya, terus diulik siang dan malam sampai terbuka, terjawab semuanya. Akhirnya diajak, ada anak kecil dibunuh. Ngomong nggak dia? Ngomong, dibunuh. Laqad jita syai'an imra. Lah, qatalta nafsan zakiyatan bidun bil ghairi nafsin. Salahnya apa? Tuh kan saya bilang juga, ngebucakan. Ya, sorry ya gitu. Oke, kapal dibolongin, jerit-jerit lagi. Laqad jita syai'an imra. Sampai meluruskan tembok yang miring. Terus apa ini? Baru diceritakan. Kenapa kamu bunuh? Ini anak bapaknya orang soleh. Wa kana abuhuma salih. Faqataltuhu, dibunuh karena nanti akan menyiksa orang tuanya. Pun aja. Oke. Terus yang kedua, ini kapal ada perompak di sana. Ini punya nelayan miskin. Jadi sengaja dicacatin, ditenggelamin gitu supaya tidak dirampok. Kalau ini tembok, ini adalah punya anak yatim 2 orang. Li yatima ini wa kana abuhuma salihah. Pertanyaan saya, secara syariat ada ahli hukum pidana, mana tuh? Mana? Hukum pidana, apa urgensinya anak dibunuh diduga akan jadi orang jahat? Secara hukum pidana boleh nggak kita menghukum orang yang diduga? Ini ayat sudah 1400 tahun. Ada yang bertanya, para mufassirin, nggak ada kan? Ya itu kan nggak mau bertanya, nggak pengen tahu, ya kan? Kenapa? Ternyata masih urgen. Itu hanya bisa digunakan oleh Badan Intelijen Negara, oleh BIN. Ketika dianalisa, dikumpulkan datanya, faktanya, ini orang berbahaya, akan menghancurkan negara, habisin saja. Tapi asal jangan ketangguhan. Iya dong. Kalau pengadilan nggak bisa, itu bukan pengadilan ranahnya. Ya prosesnya apa ini berbahaya nih, tapi sudah pasti ya, dipastikan akan berbahaya. Semacam itulah. Jadi ini semuanya kembali kepada rasa ingin tahu ke depan. Yuk kita kembangkan. Nanti tafsir, hadis, usul fikih, politik, agama, hukum, semuanya akan Anda jawab sendiri. Kalau rasa ingin tahu terus dikembangkan. Jadi malam ini kita ngaji curiosity, rasa ingin tahu. Makasih.